buku yang berjudul 100 Tahun Bung Hatta yang ditulis oleh Mautia Farida Hatta yang tercantum jika Bung Hatta sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia sejak muda. Karena kepeduliannya yang besar inilah, ia bersumpah tidak akan menikah selama Indonesia belum merdeka. Saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Ia bertekad untuk fokus menuntut ilmu semasa dirinya menjadi mahasiswa di Belanda. Ia yakin bahwa pendidikan yang sedang ia tempuh merupakan pondasi baginya dalam melepaskan Indonesia dari belenggu penjajah. Prinsip hidup Hatta muda itu nyatanya pernah menenggelamkan kisah cintanya dengan seorang perempuan cantik bernama Ani. Ani ialah anak Teuku Nurdin, penerjemah pemerintah Nangroe Aceh Darussalam. Ani bukan perempuan biasa. Ia adalah seorang nasional aktivis perempuan yang juga ikut andil dalam Kongres Perempuan Indonesia 3 di Bandung. Keduanya lantas menjalin kasih hingga sudah tunangan. Namun karena Hatta ingin menempuh pendidikan di Rotterdam, Belanda, Hatta pun memutuskan untuk berpisah dengan Ani. Ani, saya akan melanjutkan pendidikan di Belanda. Mungkin kisah cinta kita berakhir di sini. Kalau memang kita berjodoh, kita akan bertemu di lain hari. Hingga tiba waktunya, Ani kemudian menikah dengan kawan dekat Bung Karno, Abdul Rahim. Bagaimana para saksi? Sah. Dari pernikahan tersebut, Ani dikaruniai 2 orang putri bernama Rahmi dan Titi. Hingga suatu saat setelah Bung Hatta menempuh pendidikan di Belanda, Bung Hatta pun memutuskan kembali ke Indonesia. Ia bertemu kawan-kawan seperjuangan demi menyusun rencana untuk merebut kemerdekaan Indonesia tercinta. Sepertinya saya akan pulang. Saya harus memperjuangkan kemerdekaan tanah kelahiran saya. Tiba saatnya setelah Indonesia merdeka dan lewat bantuan Bung Karno, ia mengutarakan ketertarikannya pada seorang gadis yang ia lihat saat Bung Karno mengadakan kunjungan di Institut Pasteur Bandung. Apa kabar, Bung? Sehat, Bung? Baiklah. Jadi gini, Bung. Apakah kau ingat dengan janjimu dulu bahwa kau tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka? Kini Indonesia sudah merdeka, lantas gadis mana yang kau pilih? Begini, Bung. Apakah kau ingat saat kita mengadakan kunjungan di Institut Pasteur Bandung? Ya. Di situ ada salah satu gadis yang memikat hatiku, Bung. Tetapi aku hanya melihat sekilas wajahnya saja. Apa yang Anda ketahui dari gadis itu? Banyak orang bilang bahwa dia adalah gadis paling jelita di kota Bandung. Sepertinya saya kenal dia. Besok akan saya kenalkan kau dengan dia. Baiklah, Bung. Bung Karno mendengar ciri-ciri yang disebutkan Bung Hatta tadi. Ia seperti tahu siapa yang dimaksud dengan Bung Hatta. Hingga tiba waktunya, Bung Karno mengajak Bung Hatta untuk mengunjungi rumah gadis tersebut untuk membantu menjodohkan sekaligus melamar gadis tersebut. Assalamualaikum. Masuk, Bung. Jadi begini, maksud dari kehadiran saya di sini adalah untuk mewakili Bung Hatta melamar aku. Tapi perbedaan usia Buka dan Bung Hatta sangat jauh. Tenang saja, Bung Hatta adalah orang yang baik, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, memiliki spiritualitas yang tinggi, sekaligus dia juga adalah sahabat terbaik saya. Baiklah, tetapi apakah boleh saya meminta waktu untuk berdiskusi dengan Rahmi sejujurnya? Silakan. Tak disangka, ternyata gadis yang dimaksud Bung Hatta ialah Rahmi, anak dari mantan Bung Hatta, yaitu Ani. Saat berdiskusi, Ani menyampaikan banyak pesan kepada anaknya Rahmi, hingga pada akhirnya Rahmi dan Ani pun menerima lamaran Bung Hatta. Bagaimana keputusannya? Saya sebagai orang tua Rahmi menerima jodoh. Dengan rasa senang, mereka pun membicarakan bersama-sama rencana akan dilaksanakan pernikahan Hatta dan Rahmi. Pada akhirnya, tanggal 18 November 1945 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Hatta dan Rahmi memutuskan menikah dengan mas kawin buku karya ia sendiri yang berjudul Alam Pikiran Yunani.